Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan. Terima kasih sekali buat Bapak dan Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis jemaat dan seluruh jemaat GPDI Polonia yang dengan penuh kasih Kristus dari waktu ke waktu mempercayakan saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Saya telah mendapatkan informasi sebagai suatu pemberitahuan bahwa minggu-minggu yang berjalan ini dalam ibadah di tempat ini sudah merupakan ibadah pranatal. Dan tema Natal bagi jemaat Polonia adalah berkenan pada Allah dengan slogan semakin dewasa semakin berkenan. Puji Tuhan. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Kita bersyukur dengan tema ini saudara-saudara untuk membawa kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Kemudian dalam minggu tanggal 13 Desember 2020 ini, saudara, dalam hidup berkenan saya mendapat tugas dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Satu tema yang bagus sekali, hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membuka di dalam 1 Tesalonika Fatsalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya harap kita akan baca bersama-sama ayat itu, saudara-saudara, dengan suara yang kedengaran. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam ayat pokok kita ini, saudara-saudara, Paulus menekankan tentang 3 bagian. Pertama, nasihat. Nasihat ini penting, saudara. Selama kita masih hidup, kita perlu menerima nasihat. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Yang kedua adalah standar kehidupan, moralitas kehidupan orang Kristen.
Dan yang ketiga, supaya semakin berkenan pada Allah. Saudara-saudara, Paulus menyoroti saudara-saudara tentang dosa akhir zaman. Walaupun saudara-saudara, dosa ini tidak terdapat di antara jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang istimewa, saudara-saudara. Walaupun dalam keistimewaan itu, tentu mereka perlu terus mendapat nasihat, haleluya. Seperti saya, saudara-saudara, kalau jemaat misalnya apalagi anak-anak muda, saudara kalau mau pulang, saudara mereka di gereja lagi kumpul, mau pulang, begitu mereka mau jalan, om pamit dulu ya, oh iya hati-hati di jalan ya. Itu sudah terbiasa, seringkali tanpa sadar itu terucap, saudara-saudara. Hati-hati di jalan ya, walaupun saya tahu mereka itu mengendarai kendaraan tidak perlu diragukan lagi. Tetapi itu dengan sendirinya terucap, artinya bahwa nasihat itu perlu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita melihat dulu latar belakang jemaat Tesalonika. Jemaat yang istimewa, saudara-saudara. Sehingga kita dapat melihat maksud daripada Paulus, maksud dari firman Allah ini, sehingga goalnya itu saudara adalah hidup berkenan pada Allah. Saudara, kita melihat saudara tentang keistimewaan jemaat Tesalonika. Yang pertama saudara-saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang manis. Saya dapat katakan mereka yang manis. Rohani mereka sehat dan patut diteladani. Ini jemaat Tesalonika. Saudara, saya baca dulu saudara-saudara di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ayat 1 saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Mereka sudah dengar ternyata. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Paulus sebagai hamba Tuhan yang merintis dan membangun jemaat itu, ternyata saudara-saudara, dia selalu menyampaikan berita dan dia mendidik jemaat ini bagaimana supaya mereka hidup berkenan kepada Allah. Dikatakan bagian yang kedua, hal itu memang telah kamu turuti, puji Tuhan. Jemaat Tesalonika jemaat yang penurut, bisa bilang haleluya saudara-saudara. Dan ini perlu ada pada kita saudara-saudara. Lalu Rasul Paulus katakan, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi saudara-saudara, Paulus menekankan bahwa kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Ditinjau dari segi rohani mereka, rohani yang manis. Saudara-saudara, rohani yang bagus. Saudara, hubungan Paulus dengan jemaat Tesalonika, karena begitu manis jemaat ini, Paulus seperti mengumpamakan hubungan seorang ibu kepada anak. Seorang bapa terhadap anak, saudara-saudara. Itu yang Paulus katakan. Saudara perhatikan dalam pasal 2, ayatnya yang ke-7, bilang begini. Pasal 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Wow. Beda dengan jemaat Galati, Paulus begitu marah sekali. Paulus bilang, kamu memulai dengan roh, kamu mengakhiri dengan daging. Waktu Paulus datang katanya, mereka menyatakan kasihnya, kalau boleh biji mata mereka saja, mereka cabut dan berikan kepada Paulus. Tapi sayang tidak bertahan lama. Jemaat Tesalonika, jemaat yang manis, Paulus bilang dalam ayat ini,
Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Wow. Di dalam ayatnya yang ke-11, firman Tuhan Paulus bilang begini, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ini jemaat betul-betul jemaat yang manis, saudara-saudara. Hubungan saudara-saudara antara Paulus dengan jemaat ini begitu bagus, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara bahwa bagian yang kedua jemaat ini adalah jemaat yang sehat rohani. Mengapa saya katakan demikian? Saudara perhatikan dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4, saudara-saudara. Atau pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ada paling tidak 5 poin di sana yang diangkat oleh Paulus yang ada pada jemaat Tesalonika ini, yang dia syukuri katanya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi doa yang terucap dalam doa Paulus buat jemaat Tesalonika adalah doa ucapan syukur. Doa bersyukur, saudara-saudara. Mengapa? Karena dia katakan dalam ayatnya yang ketiga, sebab kami selalu mengingat yang pertama pekerjaan imanmu. Haleluya. Kita tidak boleh hanya disebut orang-orang beriman, tapi kita harus melakukan, mengekspresikan iman itu. Dapat kita melakukan sesuatu bagi Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kasihmu. Mereka punya kasih. Ketiga, ketekunan. Jemaat Tesalonika jemaat yang tekun. Yang keempat, jemaat Tesalonika jemaat yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kelima, saudara-saudara, ini saudara-saudara yang diucapkan oleh Paulus tentang suatu kepercayaan dalam syukurnya. Dia katakan dalam ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara, yang dikasihi Allah. Paulus menyaksikan jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dikasihi Allah. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Ini kesaksian Paulus, saudara-saudara. Lalu bagian yang ketiga, saudara-saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang berbudi manis. Mengapa saya katakan demikian? Coba saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6, ayat 7, ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Ayat 6 berkata begini dalam pasal 1. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kamu telah menjadi penurut kami. Saya ulangi saudara, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jemaat yang baik bukan cuma bilang, Tuhan saya mau setia pada Engkau, kami menuruti Engkau. Tapi jemaat yang baik tunduk pada otoritas. Siapa yang berotoritas di sana? Dalam sidang adalah gembala, hamba Tuhan, majelis-majelis jemaat. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dan ini sungguh jemaat ini jemaat yang berbudi manis, saudara-saudara. Paulus bilang, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan.
Saya, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu melayani di satu sidang. Dan saya terharu dengan ada seorang ibu berdoa. Selesai saya khotbah, saya tergerak minta ibu itu yang berdoa. Lalu saudara-saudara, ada kalimat yang sampai hari ini saya tahu bahwa kalimat itu adalah doa itu memberkati saya sebagai hamba Tuhan. Karena dalam doa itu beliau berdoa, Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu. Berkatilah jemaat-jemaat yang hamba-Mu gembalakan. Dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan dan mengasihi hamba-Mu. Wah, saudara-saudara. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Dia berdoa supaya Tuhan memberi hati jemaat itu hati yang mengasihi Tuhan, tapi mengasihi gembalanya juga, mengasihi hamba Tuhan yang mengasuhnya. Dan ini ada pada jemaat. Tuhan kiranya menolong ini boleh tumbuh juga pada kita semua yang hadir pada pagi ini. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi gembala yang mengembalakan saudara. Ini penting. Ini seringkali terlupakan dan seringkali tidak diajarkan. Tapi saya bersyukur lewat ibadah pranatal GPDI Polonia ini, saya diberi judul ini. Dan saudara tahu saya gumuli, saya belajar, saya bertanya-tanya Tuhan, saya berdoa, saya belajar, saya berdoa, saya belajar. Saudara, Tuhan bukakan ini, saya percaya ada maksud Tuhan. Sehingga kita semakin berkenan pada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Goal kita itu, saudara-saudara. Dalam ayat selanjutnya, saudara perhatikan. Dalam ayat 6 ini, dikatakan, saudara-saudara, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam penindasan yang berat, mereka terima firman Tuhan. Wow, Tuhan tolong kita. Amin, saudara-saudara. Sehingga kita bukan hanya pada waktu rasa sejahtera, bukan hanya pada waktu kita senang, lalu firman Tuhan datang itu benar-benar memberkati kita. Saudara, dalam keadaan kita tertindas sekalipun kalau kita tahu itu firman Tuhan. Saya tadi pagi waktu mau mandi sempat bersungut pada Tuhan, saudara-saudara, tetapi akhirnya saya ditegur oleh Roh Kudus. Begini saudara ceritanya. Selama pandemi kami kan lagi membangun, saudara-saudara. Saya lagi sambung gereja, saudara-saudara. Dan selama pandemi tukang-tukang tidak bekerja. Selain tukang-tukang tidak bekerja karena memang tidak ada dana, saudara-saudara. Nah akhirnya saudara-saudara, waktu saya lagi mandi, saya basahin, saya guyuri tubuh saya dengan air. Tapi ya begitulah sebagai seorang hamba Tuhan berpikir masa pelayanan, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, mana itu berkat mujizat? Kalau dalam masa selama pandemi pembangunan ini tidak jalan, mana itu janji Tuhan tentang mujizat? Mujizat Tuhan bagi saya adalah dikala tidak mungkin menjadi mungkin. Dikala masa susah ekonomi, susah uang, tapi Tuhan mampu memberkati ekonomi, memberkati keuangan, saya pikir itu mujizat. Saya baru berpikir begitu, Tuhan ingatkan. Selama pandemi kamu masih bisa hidup, kamu boleh makan minum, itu adalah mujizat Tuhan. Selama pandemi, Tuhan telah menjaga, melindungi kita, itu mujizat Tuhan. Lalu Tuhan tambahkan, selama pandemi kamu bisa menikahkan anak-anakmu, itu mujizat Tuhan. Kita harus tahu, Tuhan ternyata hari lepas hari pelihara kita dalam mujizatnya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak menuruti firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menerima firman Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang yang menerima dan menjadi pelaku firman Tuhan, wow, kita adalah orang-orang yang pribadi, kita ini pribadi-pribadi yang dihiasi oleh kuasa dan mujizat Allah. Haleluya. Ayat selanjutnya saudara-saudara, ayatnya yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya.
Ini jemaat yang saya katakan jemaat yang berbudi manis. Mereka telah menjadi teladan katanya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Wow, luar biasa. Jemaat mula-mula, kalau jemaat Efesus itu adalah jemaat teladan dalam pengajaran, dalam pendidikan. Di sana ada pelayanan 5 jawatan. Tetapi untuk kalangan Tesalonika dan Akaya, jemaat Tesalonika disebut jemaat teladan, telah menjadi teladan. Tuhan tolong supaya kita jadi teladan. Amin. Teladan dalam disiplin beribadah. Teladan dalam hal mau berdoa. Teladan dalam hal melakukan kehendak dan banyak hal, saudara lebih tahu semua itu, saudara-saudara. Dan yang ke-8, saudara-saudara. Ini bagian yang ke-8, saudara. Dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, haleluya. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Apa yang menggema dari dalam hidup kita? Apa yang dapat kita gemahkan, saudara-saudara, sehingga itu dapat didengar oleh orang lain, saudara, sampai mempengaruhi pendengaran orang lain. Dalam ayat ini mereka telah menggemakan hal-hal rohani. Haleluya. Dalam hal ini mereka telah menggemakan tentang kesetiaan, ketekunan iman mereka kepada Tuhan. Untuk supaya makin berkenan kepada Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Saya, ya karena sudah sekian lama dipercayakan melayani di sini, saudara-saudara. Jadi selalu kalau saya misalnya khotbah di mana-mana, ketika saya bersaksi, teringat di jemaat Polonia, teringat Bapak dan Ibu Gembala sini, saya saksikan, saudara. Saya hidup di Depok, memulai dengan tidak ada apa-apa, tapi saudara, saya bersyukur dan saya sangat-sangat berterima kasih buat jemaat Polonia. Saya sangat merasa diberkati, saudara-saudara. Kehidupan kami, saudara, selama di Depok mulai saya merintis, saya tidak lupa, saudara, dan saya tahu tidak lepas dari kebaikan jemaat-jemaat, kebaikan Bapak dan Ibu Gembala di sini, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis jemaat di sini, saudara. Saya benar-benar sudah sangat diberkati dan sangat terberkati. Kita perlu menggemakan hal-hal kebaikan Tuhan. Kita perlu dengan tindakan hidup kita ini bergema bahwa Tuhan kita itu baik. Amin. Menggemakan hal-hal apa yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan bagian yang keempat, saudara-saudara, saya katakan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang membanggakan. Membanggakan. Mengapa, saudara-saudara? Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ada sidang-sidang jemaat yang ditegur, menduka citakan, saudara-saudara. Baik Rasul Paulus, bahkan kepada Tuhan. Tapi jemaat Tesalonika adalah jemaat yang membanggakan. Mari saudara baca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. Lalu saudara-saudara kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama. 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Wow, bisa bilang haleluya, saudara-saudara.
Luar biasa saudara-saudara. Ada kebanggaan saudara-saudara bagi Paulus bahwa jemaat Tesalonika merupakan suatu kebanggaannya kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya pada waktu dia bicara pada saat itu, tapi pada waktu Tuhan datang. Seolah-olah dia sedang melihat bahwa Yesus sedang datang di awan-awan itu. Dengan beribu-ribu pasukan malaikat sorga. Ada bunyi sorak-sorai, penyembahan, keagungan, kemuliaan. Lalu dia menatap dengan bangga, saudara-saudara, yang membuat dia bangga adalah keadaan jemaat Tesalonika. Luar biasa. Karena di sini dikatakan, saudara-saudara, siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kebanggaan kami di hadapan Yesus. Wah, jemaat Tesalonika, di mereka adalah mahkota. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Dan itu memang, itulah mahkota kami gembala saudara-saudara. Mahkota gembala ternyata itu jemaat saudara-saudara. Ada kebanggaan. Sebagai seorang gembala ketika ada jemaat dalam keadaan susah, dia merasa susah. Apalagi kalau ada jemaat yang hilang, saudara-saudara. Merasa sedih, merasa kehilangan. Kalau apalagi hilang, maksud saya adalah hilang dari Tuhan. Saudara. Wah, itu saudara-saudara. Apalagi kalau jemaat yang dari hari ke hari kok tidak ada perubahan, itu menjadi beban di dalam doa, dalam pergumulan. Tetapi ada juga yang menjadi kebanggaan ternyata, haleluya. Dan saya percaya jemaat di sini adalah kebanggaan, amin. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Paulus katakan saudara-saudara, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, katanya. Jemaat Tesalonika telah menjadi jemaat yang memberi kebanggaan saudara-saudara. Sekarang kita kembali di dalam ayat pokok kita tadi saudara-saudara. Kita kembali dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Dikatakan, saudara-saudara, dalam ayat ini, saya baca lagi saudara dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8, karena inilah firman Tuhan, saudara-saudara, atau ayat pokok bahasan yang diberikan pada saya pada hari ini. Dikatakan begini, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Kekudusan itu adalah kebutuhan mutlak. Tuntutan mutlak. Harus ada saudara-saudara. Mengapa? Kekudusan ini yang dapat memungkinkan kita berkenan pada Tuhan dan mujizat Allah dinyatakan. Saudara perhatikan dalam kitab Yosua, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel membutuhkan mujizat Allah, di mana kepemimpinan dari Musa akan dialihkan kepada Yosua. Lalu mereka akan menyeberang sungai Yarden, saudara-saudara. Pertama yang Tuhan minta, kuduskanlah dirimu. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Seringkali kekudusan ini saudara orang suka lupa. Karena saking sudah lama jadi orang Kristen, tapi melupakan ini. Tapi saudara, standar kekudusan ini harus saudara-saudara
Dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, saya katakan tadi saudara-saudara, bahwa di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 ada 3 bagian yang ditekankan oleh Paulus. Pertama, tentang nasihat. Dia sudah menguraikan ayat-ayat sebelumnya. Dia sudah memaparkan bagaimana harus hidup berkenan kepada Tuhan, dan mereka telah melakukannya, saudara-saudara. Tetapi sekarang kembali Paulus ingatkan itu sebagai nasihat, supaya mereka terus berjalan menurut kehendak Allah. Tidak berhenti sampai di sana, tapi bertambah-tambah, saudara-saudara. Karena memang ini menjadi kerinduan Tuhan, saudara-saudara. Paulus katakan kepada jemaat Filipi, dia belum mendapat, dia walaupun sudah hidup di dalam Tuhan, tapi dia belum memperoleh itu. Dia masih harus berlari dan mengarahkan hidupnya ke depan, berlari untuk mencapai tujuan. Kita harus bertambah-tambah sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Itu adalah ukuran gereja, saudara-saudara. Sorga yang kita tujui bukan sorga seperti agama-agama lain punya pemahaman, saudara-saudara. Sorga orang Kristen adalah sorga yang kudus, sorga yang suci, tidak ada cacat celah di sana. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kalau yang lain mungkin berpikir, oh kalau membunuh masuk sorga. Waduh, firman Allah bilang jangan kamu membunuh. Betul atau tidak, saudara-saudara? Sorga yang model bagaimana itu, saudara-saudara? Sorga yang dicapai dengan segala tindak kejahatan. Bukan begitu, saudara-saudara. Sekali lagi, Paulus menekankan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8 ada 3 hal. Yang pertama, tentang nasihat. Sekali lagi saya katakan, sebagai orang yang baik, selama hidup dia senang menerima nasihat. Karena memang ada orang yang tidak mau dinasehati, saudara-saudara. Ada orang kalau dinasehati, wah dia ngambek, saudara-saudara. Dia kabur kalau dinasehati. Kita jangan bermental yang miskin seperti itu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Kita bermental anak-anak Tuhan. Amin. Tiap saat kita dinasehati, kita bersyukur, saudara-saudara. Tiap waktu kita dinasehati, kita bersyukur, saudara. Saya ingat dulu, saudara-saudara, ada di satu pelayanan saya, ada seorang anak main musik, saudara-saudara. Ya, karena dia main seperti masih kurang kena, jadi padahal yang WL itu tantenya. Dia bilang, kamu kalau main harus begini-begini. Dia tinggalin saudara-saudara itu alat musik, dia pergi. Ya udah Ii aja deh yang main katanya. Ya kasihan, kok Ii mau disuruh main musik, dia kan mesti. Ini bagian-bagian, sebenarnya ini hal yang kecil. Tapi tahukah saudara, kita jangan pernah memberi celah sedikit pun untuk iblis menggagalkan kita. Amin. Jadi kalau saudara masih dinasehati, ya puji Tuhan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Bersyukur. Jemaat Tesalonika, jemaat yang manis. Apa yang kurang bagi mereka? Mereka dengar-dengaran pada gembala, kepada hamba Tuhan, kepada Paulus. Mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka di dalam keadaan penderitaan, mereka terima firman Tuhan. Mereka dalam iman, mereka punya pekerjaan iman. Mereka punya kasih, mereka punya ketaatan pada Tuhan. Mereka menggemakan hal-hal rohani, saudara. Mereka menjadi teladan di kota Tesalonika sampai di Akaya. Teladan buat semua orang percaya. Kok Paulus tidak segan ya? Ya tidak. Demi apa? Untuk supaya kita semakin berkenan kepada Allah. Amin.
Paulus sedang membawa jemaat supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya dia nasihati mereka. Dia terus nasihati mereka. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus mengatakan ini tentang moral kehidupan orang Kristen. Paulus menekankan ini, saudara-saudara. Di dalam ayatnya yang ketiga, sekali lagi saya bacakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Kekudusan itu adalah kehendak Allah. Amin. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ini saudara-saudara dosa akhir zaman, saudara-saudara. Paulus melihat bukan di jemaat Tesalonika, tetapi di Tesalonika, saudara-saudara, rupanya kehidupan bebas, saudara. Kita hidup di dalam dunia, tetapi tentu kita ada di dalam dunia, standar hidup kita adalah kebenaran firman Allah. Amin. Saya pernah menyaksikan, saudara-saudara, ada salah satu pembicara di satu kegiatan keagamaan, saudara, dari salah satu agama. Supaya bagaimana kalau bisa menikah sah, berikut menikah sah, berikut menikah sah. Sekarang sudah punya istri katanya. Istri yang diizinkan itu 4. Kalau orang Kristen tidak. Itu sebabnya dalam ayat ini selanjutnya, Paulus bilang biarlah hendaknya setiap laki-laki itu mengambil seorang istri, seorang perempuan menjadi istrinya. Satu, kita tidak mengenal poligami. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Saya 2 minggu terakhir ini tiap hari Sabtu ada pemberkatan nikah, Saya bilang pernikahan orang Kristen itu begitu mulia, begitu kudus, begitu agung, saudara-saudara. Karena ukurannya adalah hubungan Kristus dan jemaat, saudara. Itu hubungan suami istri orang Kristen. Nah, Paulus bilang di dalam ayat ini, saudara-saudara, supaya kata mereka menjauhi percabulan. Saudara, pernikahan itu perlu, saudara, kita hormati. Seperti saya katakan tadi, kalau dari kelompok yang lain mereka, ya boleh punya 4, itu sah-sah. Nah, kalau supaya bisa tambah, bisa jadi unlimited, saudara-saudara. Ya, kemana 1 cerain dulu, sisa 3 kawin lagi. Supaya kemana lagi bisa menikah, yang 1 cerain lagi, supaya bisa lagi. Terus yang penting 4. Yang ada 4. Wah, kita tidak seperti itu. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Ini Alkitab, saya bicara Alkitab. Saya bicara kitab suci orang Kristen. Saya bicara kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu kita menjauhi, katanya. Ada ayat lain, disebut pun malu, saudara-saudara. Kita perlu menjauhi. Saya ingat waktu saya, saudara-saudara, di Amerika, saudara, di kota mana itu? Yang pusat perjudian, saudara, Las Vegas. Saudara, saya jalan dengan jemaat, dia bawa jalan ke sana. Sepanjang jalan itu, saudara-saudara, orang bagi-bagi foto, lalu harganya di situ. Kalau mahal sih masih mending. Ini $20, $25. Waduh, saudara-saudara. Nah, waktu itu $1 10.000. Kalau $20 baru 200.000. Diedar-edarin, saudara. Tapi puji Tuhan, tiap 50 meter saya lihat ada pengkhotbah, dia berkhotbah sungguh-sungguh. Tapi itulah akhir zaman, saudara. Bukan seolah-olah, realita yang ada adalah segala sesuatu menjadi mudah. Segala sesuatu menjadi gampang, saudara-saudara. Dan kecenderungan manusia sejak dari awal, kecenderungan manusia, kalau kita baca dalam Alkitab sejak dari awal, kecenderungan manusia lebih cenderung berjalan pada gelap. Tapi kita yang mengerti firman Allah, kita harus bertindak
Alkitab katakan, Paulus katakan dalam ayat ini, saudara-saudara, supaya kamu menjauhi. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Menjauhi percabulan. Dalam ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ukuran saudara orang Kristen mengambil istri itu, firman Tuhan adalah sepadan dengan dia katanya. Bukan untuk tempat melampiaskan hawa nafsu. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Bukan. Tapi sepadan, pengertian sepadan itu bukan cuma ukuran badan saudara-saudara. Kalau saudara badan tinggi, cari yang tinggi, bukan cuma itu saudara-saudara. Saudara langsing, saudara kurus, laki-laki kurus, jangan cari yang bongsor. Bukan itu saudara-saudara. Ya boleh juga kalau ada untuk perbaikan keturunan daripada kurus-kurus aja, ya boleh juga. Tapi bukan itu maksudnya. Tetapi ini norma-norma kebenaran firman Tuhan. Cari yang takut akan Tuhan. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Cari saudara-saudara yang kalau saudara berdoa, dia dukung saudara dalam doa. Kalau saudara mau ke gereja, dia dukung saudara mau ke gereja. Ini yang sepadan saudara-saudara. Kalau saudara berdoa merasa hadirat Allah, saudara menangis, dia juga turut terharu, tertarik untuk datang berdoa. Jangan saudara dapat yang saudara lagi nangis dalam hadirat Allah, dia liatin sambil dia ketawa-ketawa saudara-saudara. Nah itu tidak sepadan. Dan itu adalah norma-norma kehidupan orang Kristen. Dalam hubungan suami istri orang Kristen. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Ini firman Tuhan saudara-saudara. Semua punya tujuan. Apa tujuan itu? Supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Supaya kita semakin, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat selanjutnya saya baca. Biarlah kita mengakhiri saudara ayat ini. Di dalam ayatnya yang kelima. Saya baca lagi ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Boleh garis bawahi di situ. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Dia telah memanggil kita. Suratan Petrus katakan, dia telah memilih kita. Itu disebut eklesia. Dia pisahkan kita dari dunia, masuk pada kumpulan orang percaya. Supaya menjadi imam-imamat Allah. Kerajaan Allah, saudara-saudara. Umat kepunyaan Allah sendiri. Di dalam bentuk kehidupan yang menurut kehendak Allah. Yaitu kekudusan dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan minta bagi kita. Haleluya. Melainkan apa yang kudus katanya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Puji Tuhan. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Melainkan menolak Allah yang telah memberikannya juga rohnya yang kudus kepada kamu. Betapa tegas saudara-saudara. Menolak ini bukan menolak manusia loh, tapi menolak Tuhan. Betapa tegas saudara-saudara. Sehingga ketika kita membaca ayat ini, kita lihat jemaat Tesalonika jemaat yang manis,
jemaat yang berbudi baik, jemaat yang dengar-dengaran, jemaat yang penurut. Tetapi nasihat juga itu perlu. Amin. Membangun hidup menurut moral Kristen, menurut aturan firman Allah. Dan jangan sekali-kali kita pernah menolak firman Tuhan. Haleluya. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Biar kita menjadi pribadi Tuhan. Saya mau menjadi penurut firman-Mu. Supaya genaplah tema Natal saudara-saudara. Berkenan pada Allah. Amin. Semakin berkenan pada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.